Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dengan bangganya, dengan nikmatnya menyebut alhamdulillah setiap saat, karena kita berada dalam nikmat Allah, berselimut nikmat siang malam petang pagi. Tidur itu nikmat, bangun tidur itu nikmat, bernafas itu nikmat. Fisik badan kita, anggota badan kita nikmat, organ-organ nikmat, iman itu nikmat, keyakinan itu nikmat. Nikmat yang paling mahal dalam Islam al-yaqin namanya, selain daripada nikmat afiah. Nikmat nomor satu dalam Islam dalam hadis al-yaqin. Nikmat nomor dua al-afiah. Yakin sudah jadi bahasa kita, afiat sudah jadi bahasa kita, tapi belum menyerap sepenuhnya, belum masuk, belum menyerap. Yakin, perlu belajar lagi macam mana nak meningkatkan keyakinannya. Nikmat afiat, keafiatan. Afiat itu artinya apa? Sehat jasmani rohaninya, terhindar dari dosa, terhindar dari kemaksiatan, terhindar dari sifat nifaq, terhindar daripada penyakit jasmani rohani, terhindar dari su'ul khatimah, terhindar dari azab kubur, terhindar daripada siksa padang mahsyar, terhindar dari neraka. Itu afiat. Afiat. Tapi kalau afiat dalam bahasa kita mungkin tak sampai ke situ jangkauannya. Maka dikatakan nikmat nomor satu al-yaqin, nikmat nomor dua al-afiyah. Itu yang kita minta dalam dalam doa-doa kita, termasuk doa tahiyat, doa antara dua sujud, wa'afina wa'fu anna. Baiklah ya, salawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Pagi ini pertemuan yang ke-10 tentang pembicaraan kekuatan yang diberikan Allah kepada orang beriman untuk melawan iblis. Iblis musuh yang bekerja 24 jam. Kalau kita tidak kuat, kita tewas. Yang tak datang subuh ke masjid itu kebanyakannya tewas. Itu maka Nabi SAW zaman dulu sesudah salat subuh bangkit menanya yang tak datang. Karena zaman dulu yang tak datang itu 2-3 orang saja. Subhanallah. Subhanallah. Dalam hadis sahih muttafaq alaih ya, adanya kuat, riwayat Bukhari Muslim, kalau orang tu tidur dikerjain, diolah sama iblis, dibawanya tali. Jadi fikih tidurnya perlu belajar ya, fiqhun naum perlu belajar. Ilmu tentang tidur, seluk-beluk tidur perlu belajar. Karena mungkin sepertiga usia kita tidur. Kalau orang tua tidur 8 jam sehari semalam, berarti sepertiga usianya. Kalau usianya 60 tahun, berarti usia tidurnya 20 tahun. Kalau dia tidur 6 jam, berarti seperempat usia. 24 bagi 6, 4. Kalau umurnya 60 tahun, tidurnya 15 tahun. Kalau tidurnya 5 jam, berarti 1/6 usianya tidur. Tidur ini terbagi 3. Ada tidur ibadat, tidur dia dikasih nilai seperti sholat, baca Quran, berzikir, tak henti. Kalau dia tidur berniat, ya Allah, saya ingin bangun besok tahajud ya Allah, saya ingin ke masjid ya Allah, saya ingin baca Quran sebelum ke masjid, saya ingin beristighfar di waktu sahur. Itu agenda-agenda orang Islam semuanya ada dalam Quran.
Agenda orang Islam dalam Quran salat berjamaah di masjid, salat tahajud, baca Quran. Kalau dibaca sejuz sedikit tuh bagi orang dulu, 2 juz sedikit bagi mereka. Istighfar di waktu sahur, wal mustaghfirina bil ashar. 10 menit, 15 menit sebelum ke masjid, duduk di atas sembahyang beristighfar. Rabbana amanna faghfir lana wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallah ya. Waktu orang itu tidur, dalam hadis muttafaq alaih, datang iblis membawa tali mengikat leher orang sebelah atas. Sudah pernah disebut sebelum ini ya. Hadis ini perlu diketahui oleh setiap suami, setiap istri, setiap yang punya anak, yang punya cucu. Waktu orang itu tidur, datang musuhnya Allah, musuhnya Nabi Adam, musuhnya Muhammad, musuhnya umat, membawa tali. Ini apa? Inilah cara Allah mengatur kita hidup nih. Ini salah satu caranya Allah mengatur hambanya. Diikatnya orang itu, dijampinya, didoakannya supaya tidak bangun. Sambil diikat, ditiupnya. Tidurlah Pak, malam ini cukup panjang Pak. Tidurlah Bu, tidurlah. Malam ini lama, panjang. Subhanallah. Diikatnya 3 ikatan. Kata ulama membuka ikatan ini sebelum azan fajar, sebelum azan subuh. Kalau dah azan dah terbuka lagi, dah terlambat, dah telat. Nauzubillah. Maka Allah mengasih kita kekuatan yang akan dibicarakan hari ini, pertemuan ke-10, hamalatul arsh. Malaikat pemikul arsh. Dalam bulan Ramadan kemarin sudah dibicarakan di sini ya. Ini disorot secara khusus dalam surah Ghafir. Nanti pulang ke rumah tengok surah Ghafir tentang malaikat pemikul arasy, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih, sampai 3 ayat. 3 ayat ini yang mau dibicarakan sekarang, mungkin tidak selesai satu pertemuan. Kalau kita buka Quran, boleh dilihat halaman 467. Kita baca terjemahnya. Alladzina yahmiluna al-arsy, malaikat pemikul arasy. Wa man haulah, malaikat yang sekitar arasy. Kita tidak tahu berapa jumlahnya ya. Yusabbihun, mereka bertasbih, kerja malaikat. Bihamdi rabbihim, mereka bertahmid. Dalam tafsir dikatakan tasbihnya apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Simpel sekali ya. Tasbih malaikat, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Sambil pulang ke rumah mungkin kita boleh baca 100, 200. Dalam hadis dikatakan siapa membaca subhanallah bihamdi 100, diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Siapa membaca tasbih subhanallah bihamdi 100, Allah mengampuni dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Satu hadis. Hadis kedua, siapa baca subhanallah hamdi di pagi hari 100, subhanallah hamdi di sore hari 100, jadi 200 hari. Di hari kiamat nanti tidak ada orang yang bisa menandingi nilai ibadatnya, kecuali orang yang mengamalkan amalan seperti itu atau lebih dari itu. Jadi malaikat itu bertasbih. Apa tasbihnya? Subhanallah bihamdi wa yu'minuna bih, mereka beriman kepada Allah. Yang nomor 11,
malaikat pemikul aras sambil bertasbih, bertahmid, beristighfar untuk orang yang beriman. Subhanallah. Ini teks istighfarnya ada di sini. Ada sini teksnya, teks ini juga sepatutnya kita hafal dan kita berdoa selalu. Wa man taqis sayyiati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Amin ya rabbal alamin. Inilah doa malaikat pemikul aras. Di dalamnya terdapat 4 perkara penting, 4 poin penting. Pertama, ampuni dosa mereka ya Allah. Al-maghfirah, keampunan. Malaikat mintakan dosa kita diampuni. Yang kedua, terhindar isi doa malaikat. Keampunan, maghfirah, wiqayah, selamat daripada azab neraka, dukhulul jannah, masuk surga, wiqayah anis sayiat, terpelihara pada segala kejahatan dunia akhirat. Umum ini menyeluruh. Dia mesti ke masjid. Iman itu bukan semudah mengatakannya ya. Coba lihat tengok ayat tentang iman, tentang masjid dalam Quran. Surah At-Taubah. Surah At-Taubah apa dia bilang? Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Ayat 18 Surah At-Taubah halaman 189. Patutnya itu yang digantungkan di sini ya. Patutnya ayat tentang masjid yang digantungkan di sini. Patutnya ada ayatnya di sini. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Yang rajin datang ke rumah Allah itulah yang beriman. Billah, beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari kemudian. Jadi syarat pertama amanu, beriman. Apa bukti imannya? Nomor 1, cinta masjid, cinta kitabullah, cinta sesama, cinta Rasulullah, cinta ilmu, cinta ketaatan. Yang kedua, tabu. Taba yatubu, taubah, bertobat. Macam mana orang tuh bertobat? Dia muhasabah diri terus. Dia introspeksi. Selalu mikirkan, di mana kelemahanku, di mana kekuranganku, di mana ketinggalanku. Istriku macam mana, keluargaku macam mana, masyarakatku macam mana, umat macam mana. Syarat nomor 2, at-taubah. Syarat ketiga, wattaba'u sabilak, mengikuti jalannya Allah. Yang kita minta dalam ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita berusaha dalam menempuh liku-liku kehidupan ini, perjalanan hidup ini. Padahal 3 ini 3 serangkai. Dalian natolu, kata orang Mandailing. Tungku 3 sejarangannya orang Minang. 3 tali berpilin 3 barat tali. Al-iman, at-taubah, al-ittiba. Iman kita tahu serba sedikit. At-taubah tahu, al-ittiba lagi. Ittaba'a, mengikut, menuruti. Ittaba'u sabilak, mengikut jalanmu ya Allah. Itulah siratal mustaqim itu ya. Jadi 3 syaratnya. Syarat mendapat doa malaikat, konten doa itu isinya tadi 4. Isi doanya 4, syaratnya 3. Isinya faghfir, ampuni dosanya. Yang kedua, waqihim azabal jahim, lindungi mereka daripada azab neraka. Yang ketiga, wa adkhilhum jannat, masukkan mereka ke dalam jannahmu ya Allah. Jannatu adan, surga adan yang engkau janjikan kepada mereka. Bukan orang itu saja ya Allah, wa man salaha min abaihim, ayahnya, kakeknya, ibunya, neneknya sampai ke atas. Seorang yang saleh, seorang yang taat, ayahnya dapat doa, ibunya dapat doa. Tapi wa man salah, yang saleh,
wa azwajihim. Azwaj ini pasangan hidup. Kalau yang saleh itu istri, suaminya dapat doa. Kalau yang saleh itu suami, istrinya dapat doa. Dalam sebagian tafsir dikatakan azwaj itu nama maksudnya juga sahabat. Ada mufassir ahli tafsir menerjemahkan azwaj itu bukan hanya suami istri, bahkan teman sejawat, teman seperjuangan. Ayah ibunya, kakeknya, sahabatnya, wa dzurriyyatihim, zuriatnya, anak cucunya. Si kakek yang taat, si nenek yang taat, anaknya dapat doa, cucunya dapat doa. Subhanallah, zuriatnya dapat doa. Maka di bawah di sini tafsir ya, tafsir Al-Imam Qurtubi ini. Ini tafsir Al-Imam Qurtubi, ini 20 jilid. 20 jilid. Di sini dikatakan oleh Yahya bin Mu'az Ar-Razi, ayat ini katanya arja apa katanya sih? Ifhamuha fama fil alam junnah arja minha. Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya yang dinukil ini ungkapan Yahya bin Mu'az Ar-Razi, ulama tersohor yang meninggal dunia tahun 258 Hijrah. Ulama abad ketiga Hijrah yang banyak namanya disebut dalam karya-karya ulama, tokoh waliullah yang kata-katanya subhanallah, kesan kata-katanya itu menyentuh hati ya. Apa dia bilang? Ifhamuha, fahamilah ayat ini. Fama fil alam junnah arja minha. Inilah benteng yang kokoh di alam ini, dunia ini, untuk menyelamatkan diri dan keluarga. Sayang sama diri, sayang sama keluarga, ayo rebut. Maksud ayat berapa tadi? 7, 8 dan 9 surah Ghafir. Benteng pertahanan yang paling kokoh. Junnatun arja minha. Laisa fama fil alam junnah arja minha. Hujahnya apa? Alasannya apa? Kalau satu malaikat saja, seorang malaikatnya mendoakan keampunan bagi orang beriman, satu malaikat berdoa, pasti makbul, karena doa malaikat itu makbul semuanya. Ini katanya semua malaikat pemikul arasy dan malaikat sekitarnya. Maka wajarlah pulang ke rumah nanti ya, buka Quran, baca dengan istri. Nanti ada lagi poin yang ke-12 tentang penjagaan Allah. Imam Ibnu Qayyim pengarang buku ini dibuatkannya penjagaan Allah itu di belakang. Sebenarnya bisa juga di atas. Allah sendiri. Siapa yang menyuruh malaikat itu berdoa? Tentulah Allah. Siapa yang menggerak? Semuanya nikmat Allah. Mudah-mudahan ayat tentang malaikat pemikul arasy tadi bisa dipahami, dan doanya itu bisa jadi doa harian ya, bisa jadi doa harian bersama keluarga, atau doa-doa sendiri, atau doa berjamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.